Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Pratiwi dengan NPM 22130220027. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sebelum memasuki materi, kita harus tahu apa sih itu sistem pernafasan, apa organ-organ yang dibutuhkan, bagaimana proses sistem pernafasan itu, dan gangguan apa saja yang disebabkan oleh sistem pernafasan. Untuk itu, ayo kita lihat video ini. Dalam materi sistem pernafasan pada manusia, saya membaginya menjadi 4 submateri. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem pernafasan pada manusia. Apa sih itu sistem pernafasan pada manusia? Sistem pernafasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dalam proses pernafasan. Oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernafasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Alat-alat pernafasan yang berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernafasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa pernafasan, terjadi pelepasan energi. Sistem pernafasan pada manusia mencakup saluran pernafasan, mekanisme pernafasan, dan gangguan sistem pernafasan. Oke, kita lanjut ke submateri yang kedua, yaitu organ-organ pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu ada rongga hidung. Rongga hidung berlapis selaput lendir yang berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Di dalamnya terdapat beberapa struktur penyusun, yaitu ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Dan yang terakhir ada kongka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Organ yang kedua yaitu ada faring. Faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Organ yang ketiga yaitu ada laring atau pangkal tenggorokan. Dalam pangkal tenggorokan terdapat sebuah katup yang disebut katup epiglotis. Epiglotis ini berfungsi mengatur jalannya makanan dari udara pernafasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Di samping itu, pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Oke, kita masuk ke organ yang keempat yaitu ada trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya sekitar 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding-dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Yang kelima yaitu ada cabang tenggorokan atau bronkus. Batang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Dinding batang tenggorokan atau trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang di dalamnya terdapat rambut-rambut getar atau silia.
yang berfungsi menyaring udara pernafasan. Cabang tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu ada bronkus kanan dan ada bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus berbentuk tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkeolus. Yang keenam yaitu ada alveolus. Alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipih yang melapisi alveoli memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Organ yang ketujuh yaitu ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di rongga dada, tepat di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdapat dari dua bagian atau terdiri dari dua bagian, yaitu ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru dibungkus oleh dua lapisan selaput paru-paru atau pleura. Di bagian dalam paru-paru terdapat gelembung halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru yang disebut alveolus. Organ yang terakhir yaitu ada pleura. Pleura merupakan selaput pembungkus paru, terdiri atas pleura visceral, pleura parietal, pleura costellis, pleura diaphragmatica, dan pleura cervicalis. Oke, sekarang kita memasuki submateri yang ketiga, yaitu proses pernafasan pada manusia. Proses pernafasan pada manusia yang pertama yaitu pernafasan dalam atau internal. Pernafasan dalam atau internal adalah pertukaran udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Yang kedua yaitu proses pernafasan luar atau eksternal. Terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Pada proses pernafasan selalu terjadi dua siklus, yaitu ada inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau mengeluarkan udara. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya pernafasan manusia dapat melakukan dua mekanisme pernafasan, yaitu ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Yang pertama yaitu ada pernafasan dada. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk atau interkostal. Pernafasan dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi yang mekanismenya sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase inspirasi pernafasan dada. Mekanisme inspirasi pernafasan dada sebagai berikut, yaitu otot antar tulang rusuk atau musculus intercostalis eksternal berkontraksi. Kemudian tulang rusuk terangkat atau posisi datar. Yang selanjutnya yaitu paru-paru mengembang. Dan selanjutnya yaitu tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara dari luar. Kemudian udara luar masuk ke paru-paru. Selanjutnya yaitu fase ekspirasi pernafasan dada. Fase ekspirasi pernafasan dada adalah sebagai berikut, yaitu otot antar tulang rusuk berelaksasi, kemudian tulang rusuk menurun, kemudian paru-paru menyusut, dan tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Udara keluar dari paru-paru. Yang kedua yaitu pernafasan perut.
Dalam fase inspirasi pernafasan perut, mekanismenya adalah sebagai berikut, yaitu sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi. Kemudian posisi dari melengkung menjadi mendatar. Kemudian paru-paru mengembang, lalu tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara dari luar. Udara masuk. Kemudian fase ekspirasi pernafasan perut, yaitu mekanisme ekspirasi pernafasan perut adalah sebagai berikut. Otot diafragma berelaksasi, kemudian posisi dari mendatar kembali melengkung. Kemudian paru-paru mengempis. Kemudian tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Lalu udara keluar dari paru-paru. Oke, kita udah masuk ke submateri yang terakhir, yaitu ada kelainan atau gangguan pada sistem pernafasan manusia, yaitu ada asma, ada asbetosis, ada TBC, ada amfiksi, ada bronkitis, ada sinusitis, dan ada polip serta yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu ya penyampaian saya mengenai sistem pernafasan pada manusia. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye. Udah masuk ke submateri yang terakhir, yaitu ada kelainan atau gangguan pada sistem pernafasan manusia, yaitu ada asma, ada asbetosis, ada TBC, ada amfiksi, ada bronkitis, ada sinusitis, dan ada polip serta yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu ya penyampaian saya mengenai sistem pernafasan pada manusia. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye.